Pernahkah kamu melihat semut berwarna kemerahan yang suka membuat sarang di daun-daun pohon? Itu dia semut rangrang. Tapi jangan remehkan ukurannya yang kecil, karena semut ini punya banyak fakta unik yang luar biasa. Semut rangrang terkenal sebagai arsitek alam yang hebat. Mereka tidak membuat sarang di tanah seperti semut lainnya, tapi justru menggantungkan rumahnya di antara daun-daun pohon. Yang lebih hebat, mereka menjahit daun-daun itu dengan menggunakan benang yang dihasilkan dari larvanya sendiri. Jadi, larva semut digunakan seperti mesin jahit alami. Bukan cuma itu, semut rangrang juga sangat tangguh dan pemberani. Mereka dikenal sebagai penjaga tanaman yang hebat. Para petani sering memeliharanya di kebun karena semut ini bisa mengusir hama yang merusak tanaman, tanpa perlu pestisida. Mereka menyerang serangga pengganggu secara berkelompok, benar-benar seperti pasukan prajurit. Dan tahukah kamu, semut rangrang juga punya nilai ekonomi. Di beberapa daerah, telur semut rangrang atau kroto dijual sebagai pakan burung yang sangat berkhasiat. Bahkan banyak yang membudidayakan semut ini secara khusus. Jadi, siapa sangka hewan sekecil ini bisa jadi penjaga alam, arsitek daun, dan sumber rezeki. Kalau kamu mengintip lebih dekat ke sarangnya yang tersembunyi di antara dedaunan, kamu akan melihat semut rangrang bekerja tanpa henti. Mereka punya sistem kerjasama yang luar biasa rapi. Tidak ada satu pun yang bermalas-malasan, semuanya punya tugas masing-masing. Ada semut pekerja yang bertugas mencari makanan. Mereka bisa menjelajah jauh hanya untuk menemukan setetes madu atau serangga kecil. Lalu ada juga semut penjaga, yang selalu siaga menjaga sarang dari serangan musuh seperti semut lain, burung, atau bahkan manusia. Tapi yang paling mencengangkan adalah saat mereka membuat sarang baru. Mereka membentuk rantai hidup dengan tubuh mereka sendiri, semacam jembatan dari semut. Dengan kerjasama seperti itu, mereka bisa menarik daun yang jauh, lalu menyatukannya. Setelah itu, semut betina membawa larva ke tepi daun, dan larva akan mengeluarkan benang sutra untuk menjahit daun-daun itu. Hasilnya, sebuah sarang yang kokoh dan tahan lama. Selain itu, semut rangrang juga punya cara komunikasi unik. Mereka tidak bicara dengan suara, tapi menggunakan zat kimia yang disebut feromon. Jadi, ketika seekor semut menemukan makanan, ia akan meninggalkan jejak feromon agar teman-temannya bisa mengikuti arah tersebut. Hebat, ya, semut-semut ini bisa membentuk jalur panjang hanya dengan bau isyarat. Dan satu lagi yang menarik, meskipun kecil, gigitannya cukup sakit. Mereka akan menggigit lalu menyemprotkan asam format yang membuat kulit terasa perih. Ini adalah bentuk pertahanan alami mereka. Tapi jangan khawatir, selama tidak diganggu, semut rangrang akan tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Di balik tubuhnya yang mungil, semut rangrang menyimpan banyak pelajaran, kerja keras, kebersamaan, dan ketangguhan. Alam memang selalu punya cara unik untuk mengajarkan kita hal-hal besar lewat makhluk-makhluk kecil. Di balik semak dan ranting, tersembunyi kehidupan yang luar biasa teratur. Semut rangrang tidak hidup sembarangan. Mereka membentuk koloni besar yang bisa berisi ribuan semut, dipimpin oleh satu ratu yang tugasnya hanya satu, bertelur sebanyak-banyaknya demi menjaga kelangsungan koloni. Ratu semut rangrang tidak keluar dari sarang. Ia dijaga dengan sangat ketat oleh para prajurit. Makanan dibawakan, sarang dibersihkan,
dan telur-telurnya dirawat dengan penuh perhatian. Bayangkan, betapa terorganisirnya mereka, seolah-olah memiliki kerajaan kecil sendiri. Setiap kali koloni mereka merasa terancam, semut rangrang langsung berubah menjadi pasukan perang yang siap bertempur. Mereka tidak kenal takut, bahkan terhadap makhluk yang jauh lebih besar. Dengan gigi kecil yang tajam dan semangat pantang menyerah, mereka akan melompat dan menyerang secara serempak. Karena itu pula, manusia harus berhati-hati ketika mendekati sarangnya. Menariknya lagi, semut rangrang juga dikenal sebagai makhluk yang bisa berternak. Di alam liar, mereka memelihara kutu daun yang mengeluarkan cairan manis. Semut akan melindungi kutu-kutu itu dari predator, dan sebagai imbalannya, mereka mendapatkan makanan manis dari cairan tubuh kutu tersebut. Hubungan ini disebut mutualisme, saling menguntungkan seperti sahabat sejati di alam. Bahkan dalam dunia manusia, semut rangrang sudah lama dikenal. Di beberapa budaya Asia Tenggara, kroto, telur semut rangrang, digunakan sebagai makanan eksotis atau campuran umpan mancing. Konon, banyak burung kicau menjadi lebih aktif dan sehat setelah diberi pakan dari kroto. Tak hanya itu, semut rangrang juga mulai dibudidayakan. Petani membangun koloni semut rangrang di kebun mereka, karena koloni ini dapat mengurangi serangan hama tanpa racun. Ini membantu menjaga ekosistem tetap sehat dan alami. Jadi, semut rangrang bukan sekadar serangga biasa. Mereka adalah penjaga ekosistem, arsitek hebat, prajurit pemberani, bahkan mitra pertanian alami. Salah satu hal paling mengagumkan dari semut rangrang adalah strategi hidupnya yang penuh perhitungan. Mereka tak hanya kuat dan kompak, tapi juga pintar dalam memilih tempat tinggal. Mereka akan mencari pohon yang daunnya lentur tapi kuat, biasanya pohon mangga, jambu, atau sirsak. Mengapa? Karena daun yang lentur mudah dilipat dan dijahit, tapi tetap mampu melindungi koloni dari panas matahari dan hujan deras. Jika satu sarang sudah penuh, semut rangrang tidak langsung membuang anggota koloni. Mereka memperluas wilayah. Mereka akan membangun beberapa sarang di satu pohon, bahkan bisa menjalar ke pohon lain. Uniknya, semua sarang itu tetap saling terhubung dan dikendalikan oleh satu ratu pusat. Ini seperti kerajaan besar dengan banyak istana. Kehidupan mereka juga diwarnai oleh perjalanan bahaya yang penuh tantangan. Semut rangrang seringkali harus menyeberangi ranting, tali, atau bahkan kabel listrik hanya untuk mencari makanan. Mereka membentuk barisan panjang, saling mengikuti jejak feromon yang ditinggalkan oleh pencari makanan pertama. Jika ada bahaya di jalur itu, misalnya seekor kadal atau manusia, semut akan langsung memberikan sinyal bahaya, dan pasukan akan menyebar untuk mempertahankan diri. Namun, semut rangrang juga makhluk yang penuh pengorbanan. Ketika sarang mereka diganggu, sebagian akan tetap tinggal di dalam sarang untuk melindungi larva dan ratu. Mereka tahu, mempertahankan generasi berikutnya jauh lebih penting dari segalanya. Bahkan banyak semut penjaga yang rela mati demi keselamatan koloninya. Lebih menarik lagi, para ilmuwan menemukan bahwa semut rangrang bisa belajar dan mengingat jalur tertentu. Mereka juga bisa membedakan teman dan musuh hanya lewat bau. Inilah bukti bahwa di balik tubuh kecil mereka, semut rangrang memiliki kecerdasan sosial yang luar biasa tinggi.